ayat 109, hampir ujung Pak. Al-Kahfi itu 110 ayatnya Pak. Di ayat 109 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Masya Allah, Masya Allah, andaikan kata Allah, lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jikna bimithlihi madada. Andaikan lautan itu dijadikan sebagai tinta untuk menulis ilmu Allah, kekuasaan Allah, niscaya air laut itu semuanya akan habis sebelum kita menulis semuanya ilmu Allah, walau ditambah lagi dengan jumlah air laut yang sama luasnya ilmu Allah. Ya, maka hari ini kalau kita punya ilmu itu sebenarnya hanya sekecil pasir yang ada di hamparan pantai Pak. Sikit, setetes daripada ilmu kita. Maka hari ini kalau kita punya ilmu tidak boleh kerewat. Tidak boleh kerewat. Apalagi ilmu nyoting itu Pak. Pada nyoting sikit Pak. Sudah nggak kerewat. Ya Pak. Baru pandai sikit buat YouTube. Ya sudah nggak kerewat Pak. Belum lagi. Ini contoh ilmu apapun yang kita punya. Ilmu apapun yang kita punya Pak, sikit Maka ketika Allah menyuruh kita Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ketika Allah menyuruh kita membaca, meneliti, mengobservasi, ya kan? Sebut nama Allah. Supaya apa? Ketika Allah berikan kita ilmu, kita tidak lupa dengan Allah yang memberikan ilmu, sehingga tidak ada kesombongan di dalam diri kita. Jadi jangan kita seperti Fir'aun, Pak. Fir'aun, ya kan? Dan kerewa, ya kan? Ya kan? Yang kerewa, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik, yang pada akhirnya dengan kesombongan itu Allah hinakan dia. Ya, Allah hinakan dia. Oke. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa yang ingin Allah terangkan? Ingat ketika Allah menerangkan satu ayat diawali dengan sumpah, pasti ingin menerangkan sesuatu, Pak. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ya. Muhammad, kata Allah, engkau dengan rahmat Allah itu bukanlah termasuk orang yang gila. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan nikmat dari Tuhanmu, engkau bukanlah orang gila. Allah menerangkan itu, Pak, sampai diawali dengan sumpah. Berarti Rasulullah pada waktu itu dalam keadaan terhina. Dalam keadaan terhina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan, Pak, kalau dihina orang wajar, kalau manusia pilu, ya Pak. Pilu lagi. Sakit, ya kan Pak? Rasa sempit dada ini kan. Wajar kalau karena Rasulullah adalah manusia, Pak. Rasulullah itu manusia. Ingat di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 di akhir. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia yang sama seperti kalian. Nabi SAW dihibur oleh Allah dengan nikmat dari Tuhanmu, engkau bukanlah orang gila. Lanjutan ayat, wa innalaka la ajran ghayra mamnun. Kata Allah, engkau wahai Muhammad memiliki pahala yang tidak terputus-putus. Allah terangkan dalam surah Al-Qalam. Untuk Rasulullah itu pahala yang tidak terputus-putus, tidak mutus kalau masih itu.
Insya Allah Pak. Coba bayangkan Pak, setiap hari nama Rasulullah itu selalu disebut. Orang bersalawat kepada Rasulullah itu tidak pernah putus di dunia ini Pak. Mendoakan kepada Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah. Masya Allah. Setiap kali kita sholat, kita bersalawat kepada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita tentang sholat ya. Setiap kali kita sholat, Rasulullah mendapatkan pahala. Setiap kali kita baca Quran, Rasulullah dapatkan pahala. Setiap kali umat Rasulullah melakukan amal kebaikan, Rasulullah mendapatkan pahala yang selalu mengalir. Insya Allah, ini yang tak boleh pula kita hilangkan amalan yang dipesankan Rasulullah. Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau kita meninggal dunia, terputus semua amal kebaikan kita. Terputus semua Pak. Terputus semua amal kebaikan kita, kecuali 3 hal kata Nabi. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyah. Shadaqatin jariyah, ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya. Maka dalam syariat agama kita Pak, ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Yang terakhir ini wakaf nih Pak. Kalau kita udah zakat, kalau kita sudah infak, sudah sedekah, ini yang ini nih wakaf. Ya. Wakaf sekarang ini tidak mesti kita harus pakai ngapling tanah ya kan? Tidak mesti. Maka sekarang ada pemikiran yang berkembang tentang wakaf ini, ada namanya wakaf tunai Pak. Wakaf tunai, kita berwakaf di satu lembaga, barangkali bisa di BSI yang sudah rekomendasi ya Pak. Kalau kita masukkan ATM di BSI, nah cabut ATM kan ada pilihan Pak. Anda mau berwakaf, mulai dari berapa? 2.000 nah salah bayar. 2.000, 5.000, 10.000. Itu namanya wakaf tunai Pak. Nanti uang itu dibikin usaha, hasil usahanya untuk kemaslahatan umat. Nah, jadi sekarang dari BWI provinsi pun sudah ada mengajak lapisan masyarakat sampai yang terendah Pak, untuk mengajak berwakaf 2.000 per lembar. Itu akan dikembangkan untuk usaha. Insya Allah mesti yakin gitu Pak, itu adalah untuk kebaikan umat. Nah, sedekah jariyah. Yang kedua apa? Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu apabila kita miliki, ilmu tersebut kita ajarkan Pak, untuk kebaikan umat. Ya, untuk kebaikan umat. Ilmu apapun Pak. Ya. Ilmu apapun, yang penting ilmu itu bermanfaat. Ya. Ada yang tukang, ada yang tukang Ustaz. Ada lagi. Ajarkan bagaimana tukang. Termasuk buat YouTube ya Pak. Iya. Boleh diajarkan ya Pak. Yang nak belajar YouTube, silakan ke Pak Jas. Ya Pak. Ini ilmu yang bermanfaat Pak. Ya. Apa saja yang bermanfaat untuk kemaslahatan. Lebih-lebih ilmu agama. Itu mengalir kebaikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajak sahabat untuk beramal saleh. Sahabat sampaikan kepada tabiin, tabiin sampaikan kepada tabiin, sampai kepada kita umat sekarang juga. Mengalir kebaikan kita. Masya Allah Pak. Makanya nanti di akhirat, Nabi yang paling sibuk itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kesibukannya Pak? Mencari umatnya Pak, mengenali umatnya. Kita tidak bisa nak melapor Pak. Ya Rasulullah, namiku hasbur rahman, tinggal di jalan tani ya Allah. Gang Meranti. Tidak bisa ya Pak. Rasulullah nanti yang akan mengenali umatnya. Baca surah Al-Fat ayat 29 Pak. Ya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Pada wajah umat Rasulullah itu ada bekas sujud. Ternyata sholat itu
Salat itu akan menjadi ciri utama umat Rasulullah.